perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk bisa melihat kelas ya. Kelas kita di kelas B1 ya. Kita sudah masuk tema 10 ya, nanti ada link kehadirannya ini jam 13.20 akan tayang ya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengklik ya nanti kehadiran, karena kehadirannya nanti dibatasi sampai dengan jam berapa ya, tanggal 25 ya, sepertinya sampai jam 15 lah ya, atau jam 16 dah terbatasi ya. Kemudian kalau kita lihat pembagian tugas kelompok ya, pembahasan untuk kelas B1 saya sudah share kalau tidak salah. Kita sekarang masuk bahasan yang ke-9 ya. Bahasan yang ke-9 tentang permainan ya, atau apa namanya, pengembangan permainan edukasi dalam edukatif ya, dalam pembelajaran PAI. Yang presentasi ini adalah Pak Eko Komaini, Situ Niriatul Jannah, sama M. Zaini Dahlan. Nah, teman-teman ini hadir nggak nih? Mudah-mudahan udah hadir ya. Mudah-mudahan sudah hadir tadi rekan-rekan yang disebutkan. M. Zaini, ada M. Zaini? Ada ya. Nah, atau mungkin ada rekan-rekan yang mau presentasi, yang belum presentasi. Kalau kita lihat di kelas sih sebenarnya bahasan kita ini, bahasan kita terakhir itu terkait dengan materi tentang pengembangan multimedia ya, tentang pengembangan multimedia dalam pembelajaran PAI. Ya. Jadi sampai sekarang ini memang kita memiliki tantangan ya yang kuat terkait dengan bagaimana PAI ini juga mampu mengembangkan dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Ya, rekan-rekan sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada nggak di antara rekan-rekan ini yang memang hari ini presentasi diskusi? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, kalau memang tidak ada, saya akan menyampaikan terkait dengan permainan edukatif ya dalam pembelajaran PAI. Jadi permainan edukatif dalam pembelajaran PAI. Oke, kita sudah ada 10 orang yang hadir. Nah, karena itu teman-teman sekalian juga ketika hadir di kelas ini jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas ya. Kehadiran di kelas sepertinya memang sudah tayang. Ya, tadi saya tidak hadir secara manual, tapi memang hadir di kelas. Ya, rekan sekalian, saya coba akan kita belajar bersama atau berdiskusi bersama terkait dengan makasih ya, terkait dengan permainan edukatif ya, peran permainan edukatif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini layar saya bisa terlihat jelas tidak? Terlihat ya? Terlihat, Pak, terlihat. Ya. Jadi terlihat ya. Jadi proses pembelajaran PAI pun untuk saat ini memang
bisa berkolaborasi ya, atau bisa juga menggunakan model-model atau media-media pembelajaran yang interaktif itu sudah kita pelajari. Nah, kalau teman-teman mungkin yang ada di sini pernah ikut pelatihan terkait dengan pembelajaran yang diadakan oleh Kementerian Agama, misalkan kerjasama dengan Australia, itu model pembelajarannya memang sangat berbeda. Ya. Jadi model pembelajaran yang pertama itu yang harus diterapkan adalah bagaimana mengkondisikan kelas itu dengan baik, dengan menggembirakan peserta didik, ya, dengan permainan-permainan edukatif. Permainan edukatif itu bisa menggunakan ice breaking atau bisa juga dengan model permainan-permainan penyemangat ya, yang biasa diterapkan oleh fasilitator biasanya. Fasilitator ketika melakukan proses pembelajaran dalam sebuah pelatihan ya, atau dalam sebuah momen-momen tertentu. Jadi yang harus dilakukan dalam sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyenangkan dulu, menyenangkan peserta didik ya, sehingga kalau memang sudah menyenangkan maka pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik itu menjadi mudah. Yang menjadi tantangan kita adalah ketika kita belajar, peserta didik itu ada di situ, tetapi pikirannya mungkin kemana-mana. Ya, jadi jasadnya ada di situ, pemikirannya tidak ada di situ, dan ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berlangsung secara baik. Karena itu salah satu model dalam mendukung pembelajaran, media pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah bagaimana melakukan sebuah proses pembelajaran pendidikan Islam yang memang menyenangkan. Nah, kemudian hal ini juga didasarkan atas sebuah fakta, atas sebuah kenyataan bahwa guru pendidikan agama Islam ini terasa ya kurang dalam mengembangkan teknologi pendidikan, dalam menggunakan teknologi-teknologi yang ada dalam proses pendidikan. Nah, karena itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kecakapan guru PAI dan dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi ya. Jadi berbasis teknologi atau media sebenarnya sudah kita singgung ya sebelum-sebelumnya dalam proses pembahasan ini. Namun juga perlu juga terkait dengan permainan-permainan. Nah, permainan ini bisa juga menggunakan media ya. Ada juga memang yang menggunakan gerakan-gerakan tubuh dan lain segala macamnya yang menuntut kreativitas guru ya untuk katakanlah mengubah lagu-lagu tertentu menjadi sesuatu yang memang mudah diingat, sehingga memfokuskan peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian pada saat ini didapatkan bahwa perkembangan dunia ini tidak terlepas dari peran informasi. Kemudian ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi semakin cepat dan banyak perubahan dan laju teknologi komunikasi informasi yang tinggi. Jadi walau bagaimanapun diakui bahwa perkembangan teknologi pada saat ini sudah memasuki lompatan-lompatan yang cukup tinggi ya. Lompatan-lompatan yang cukup tinggi dari sebelumnya. Misalkan sekarang orang sudah menggunakan teknologi yang berbasis artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kalau sekarang kita bisa
menggenggam handphone, mungkin satu saat kita akan menggenggam kotak yang disebut dengan AI, ya, artificial intelligence, atau disebut dengan Rabbit, ya. Sekarang sudah masuk versi awal. Nah, karena itu di situ orang nanti tidak sendiri, dia bisa berdialog, bisa berbicara, bisa minta petunjuk, ya, dari kotak tersebut yang merupakan kumpulan-kumpulan dari artificial intelligence. Nah, artinya secara kognitif mungkin itu sudah secara kognitif, secara pengetahuan itu sudah bisa menggantikan fungsi guru pada fase-fase awal, ya, di mana seorang guru itu memiliki fungsi untuk transfer of knowledge, memindahkan pengetahuan. Tetapi pendidikan agama Islam itu bukan itu saja yang harus dilakukan, tetapi juga adalah bagaimana mentransfer value, nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu tidak bisa dimiliki oleh alat, hanya dimiliki oleh manusia yang punya akal, pikiran, punya jiwa, punya hati nurani, di mana akal, pikiran, jiwa, dan hati nurani ini tidak bisa digantikan oleh alat apapun. Perasaan tidak akan bisa dimiliki oleh alat apapun. Sampai sekarang kecerdasan buatan itu ketika kita desak, kita tanyakan, kita diskusi dengan alat itu, dia adalah menyatakan diri sebagai alat yang dibuat oleh manusia, yang dilakukan melakukan jawaban-jawaban berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dari beragam sumber yang didapat dengan cepat. Padahal sungguhnya otak manusia ini sebenarnya lebih besar kapasitasnya dari itu. Nah, karena itu pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran saat ini itu mendapat tantangan-tantangan yang serius, ya, tantangan-tantangan yang serius yang harus disikapi oleh seorang pendidik guna mengarahkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan keberhasilan sebuah pendidikan agama Islam. Nah, sebuah pendidikan agama Islam itu tidak hanya berbicara tentang rasionalitas, ya. Jadi pendidikan agama Islam itu juga berbicara tentang sesuatu yang memang dibalik rasional itu. Pendidikan agama Islam mengajarkan ketakwaan, pendidikan agama Islam mengajarkan keimanan, di mana salah satu prinsip dari keimanan itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi percaya terhadap sesuatu yang gaib, yang merupakan inti dari keimanan. Karena itu proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu diawali dari sebuah keyakinan akan kebenaran, ya. Beda dengan dasar dari pengetahuan atau filsafat yang diawali dari meragukan dulu, setelah diteliti kemudian benar, maka diakui sebagai sebuah kebenaran. Maka kemudian pendidikan agama Islam ini atau pendidikan agama pada umumnya itu adalah menerima sebuah informasi yang berasal dari kitab suci dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran untuk kemudian ditaati, dipedomani dengan harapan bahwa orang yang taat, yang berpedoman pada Al-Quran, berpedoman pada petunjuk Nabi, itu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, keimanan ini harus dipupuk terus-menerus, ya. Nah, salah satu cara memupuknya adalah melakukan sebuah proses pembinaan atau proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah. Ya, proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah ini atau di madrasah pada dasarnya adalah untuk meneguhkan pendidikan agama, kepercayaan kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena itu pembelajaran PAI juga adalah dalam hal ini memerlukan metode-metode yang baik yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan juga permainan edukatif. Nah, permainan-permainan edukatif ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada peserta didik, ya, kepada anak-anak. Nah, jadi pengantar untuk bagaimana kita
memberikan pembelajaran dengan menggunakan permainan edukatif ini adalah salah satu media yang diperlukan dalam sebuah proses pembelajaran. Dan permainan edukatif ini juga harus melihat dari kurikulum. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan itu tidak sembarangan tanpa memiliki tujuan. Nah, itu juga bisa dilakukan setelah kita mengamati kurikulum, karenanya kita ini harus punya kreativitas ya, kreativitas dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian permainan edukatif ini salah satunya adalah untuk memperkuat pemahaman ya, pemahaman tentang ajaran agama Islam. Permainan edukatif ini untuk memperkuat pemahaman tentang akhlak. Permainan edukatif ini digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap fikih, terhadap Al-Quran, terhadap akidah. Karena itu permainan ini membantu yang menginternalisasikan atau yang memasukkan nilai-nilai keagamaan melalui pengalaman dan proses-proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Nah, kemudian pengembangan permainan edukatif ini juga dapat mendorong ya kreativitas dalam memahami konsep-konsep agama. Nah, melalui berbagai permainan, anak-anak dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang unik. Nah, ini secara teoritis itu ya manfaat dari edukatif permainan. Nah, karena itu secara aplikasinya kita diminta ya untuk membuat sebuah permainan edukatif ya. Katakan kalau misalkan di sekolah-sekolah TK itu kan atau DRA itu kan menggunakan lagu-lagu ya, di mana guru harus masuk kepada hal-hal yang dipahami oleh peserta didik, hal-hal yang dipahami oleh anak. Nah, ketika guru sudah bisa seperti anak-anak menguasai apa yang dipahami, apa yang karakter seorang anak, maka kemudian seorang guru itu bisa memasukkan nilai-nilai proses pembelajaran kepada anak tersebut. Dan ini juga bisa dilakukan untuk kelas-kelas seperti kelas-kelas mulai dari SD, SMP maupun SMA, ataupun permainan edukatif ini juga bisa dilakukan untuk orang-orang dewasa ya, orang-orang dewasa. Dan itu memang sebuah proses yang menyenangkan dan sebuah kreativitas yang diperlukan bagi seorang pendidik. Nah, kemudian permainan edukatif bagi anak-anak ini dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, rasa empati ya. Rasa empati itu rasa kepedulian terhadap orang lain. Kemudian juga permainan ini juga dapat membantu seseorang dalam berinteraksi dengan sesama secara positif. Ya, karena itu memang kita memerlukan lagu-lagu, permainan-permainan, tepuk-tepuk gitu ya, untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang terkait dengan pelajaran PAI. Katakanlah kita kalau menyampaikan tentang rukun iman, itu kalau rukun iman ada 5, itu agak sulit dipahami oleh peserta didik. Tapi kalau kita menggunakan lagu-lagu itu kan lebih mudah dipahami oleh peserta didik ya, karena itu dianggap sebagai suatu permainan, walaupun permainan itu memiliki makna. Nah, jadi bisa permainan itu dengan mengembangkan sesuatu yang sudah ada, yang dekat dengan anak, kemudian dia mempelajari itu, nah kemudian dia ini bisa masuk wilayah itu dan secara tidak sadar ataupun secara sadar memahami hal-hal yang dibuat permainan seperti itu. Nah, misalkan kemudian permainan edukatif itu dapat digunakan untuk menerapkan nilai agama seperti kejujuran, ya kasih sayang, keadilan. Ini secara teoritisnya ya, membantu anak-anak memahami
dan menginternalisasikan atau membentuk nilai-nilai dalam tatanan peserta didik. Nah, kemudian juga ada jenis permainan edukasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian pada era digital ini permainan edukasi menjadi metode yang efektif dalam pembelajaran PAI. Nah, kita bisa menggunakan media-media interaktif ya yang sudah kita pelajari, itu juga bisa, atau juga menggunakan media-media lain jika anak itu sering menggunakan handphone atau gadget tertentu, yaitu bisa kita menggunakan media interaktif dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa diakses oleh anak. Karena bisa diakses oleh anak dan digunakan dengan menggunakan alat-alat tertentu, maka hal ini kemudian dianggap oleh anak itu menjadi sebuah permainan edukasi. Nah, seperti misalkan membuat kuis ya, bagaimana telah disampaikan dengan aplikasi tertentu ya, atau mungkin dengan permainan-permainan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di permainan edukatif ya, seperti media-media sosial yang ada, menggunakan link-link yang kita gunakan sehingga peserta didik itu mampu memahami tujuan dari proses pembelajaran, dan itu dianggap sebagai sebuah permainan edukatif ya, yang interaktif, artinya yang melibatkan interaksi antara media tersebut dengan anak. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memahami pelajaran pada mata pelajaran PAI. Kemudian dalam beragam bentuknya ya, ini dalam pelajaran-pelajaran bentuknya bisa menggunakan jenis yang beragam. Kalau sekarang kan itu, kalau dulu ya kita sekolah itu ketika ujian soalnya paling cuma 2 ya. Pertama bentuk soal pilihan ganda, yang kedua bentuk soal esai. Nah, saya sering menemukan cuma 2 saja. Padahal bentuk-bentuk soal itu sangat beragam. Dan ini harus dikembangkan oleh seorang guru, terutama guru PAI, karena itu bagian dari sebuah permainan edukasi. Nah, karena itu ada seperti teka-teki ya, TTS ya, ada silang, ada permainan peran ya. Permainan perang misalkan tentang orang jujur akan memiliki hal yang seperti apa, kemudian orang yang baik juga akan bagaimana. Nah, ini juga penting ya, terutama bermain ini melibatkan aktivitas fisik. Karena melibatkan aktivitas fisik, biasanya segala sesuatu yang melibatkan aktivitas fisik ini mudah diterima, mudah difahami, sehingga pesan-pesan dari proses pendidikan atau pembelajaran itu menjadi tersampaikan dengan baik, dan pada intinya dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, kemudian ini adalah manfaat ya, bisa menghidupkan pembelajaran, mengasah kreativitas, dan memperkuat pemahaman. Kemudian juga permainan edukatif ini menyenangkan, karena menyenangkan maka dirindukan oleh siswa. Karena dirindukan oleh siswa, maka kehadiran seorang guru PAI itu menjadi kehadiran yang sangat dirindukan. Nah, kemudian ada implementasi di kelas ya, mengintegrasikan permainan edukasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam melalui perancangan. Jadi teman-teman ini memang harus kita lihat kurikulum ya, harus kita baca kurikulum, sehingga ketika kita menggunakan permainan-permainan edukasi, maka pesan-pesan dari kurikulum itu tersampaikan. Jadi tidak harus hanya runut ya ABC atau bagaimanapun caranya, yang penting baik dan materi tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian dalam materi ini ada sebuah kesimpulan yang harus dipahami. Yang pertama adalah bahwa penggunaan permainan edukasi dalam pembelajaran agama Islam itu memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa. Keduanya pendekatan yang menyenangkan dalam permainan edukatif
dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sebenarnya hal-hal terkait dengan model permainan edukatif ini juga bisa diangkat ya dalam sebuah penelitian, dalam sebuah tesis ya. Misalkan kita membandingkan variabel X dan variabel Y, pengaruh atau misalkan edukatif permainan terhadap hasil belajar itu juga bisa. Permainan edukatif pada pembelajaran PAI terhadap hasil belajar dan apa. Jadi variabel X dan YY atau XX ya. Permainan edukatif dan penggunaan alat multimedia misalkan terhadap prestasi dan apa variabel XX dan variabel YY misalkan. Nah, itu bisa digunakan dalam sebuah penelitian. Itu saja mungkin rekan-rekan sekalian terkait dengan materi yang disampaikan pada kali ini. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan ya. Karena mohon maaf, waktu sekarang ini memang waktu yang pas untuk istirahat gitu ya. Ya silakan kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silakan. Oke, Bu Leli Amalia, ada Bu Leli? Hadir, Pak. Hadir ya, Bu Leli. Pak Hudri, ada Pak Hudri? Nah, Bu Leli mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan terkait dengan materi yang disampaikan? Silahkan, Bu. Iya, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ini terkait dengan ini apa? Kreativitas guru ya dalam pembelajaran. Ya, tema kita tentang permainan edukatif sebenarnya dalam pembelajaran PAI. Iya. Jadi kita bahas ini aja teoritis ya. Kalau kita hadir, harusnya kita praktek ini ya, bagaimana cara menyemangati siswa dengan permainan edukatif ketika mengajar. Sebenarnya itu. Iya, karena memang nanti akan lebih kepada aplikatif gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Ini hanya teoritisnya ya. Ya. Terkait dengan pendidikan agama ya. Karena kan nanti korelasinya itu kan dengan pendidikan adab ya, terutama dan memang tahun ini kita akan memulai dari adanya TK nih, Pak dosen gitu kan. Jadi memang masih mencari-cari ini apa sih pola-polanya gitu kan untuk anak-anak TK itu dalam pendidikan adab terkait dengan itu tadi kan bagaimana kreativitas para gurunya. Sebenarnya di situ sih saya mungkin minta sharing aja dari Bapak atau teman-teman yang lain terutama dalam media tadi gitu, Pak. Terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih sama-sama Bu Leli ya. Jadi memang permainan edukatif ini dalam proses pembelajaran VI sangat diperlukan. Mulai jenjang prasekolah, TK, sampai juga di perguruan tinggi. Mengapa diperlukan? Ya karena permainan edukatif ini adalah sebuah permainan dengan tujuan pesan-pesan dari proses pembelajaran itu tersampaikan. Nah, kalau kita masuk kelas dengan nuansa yang serius gitu kan, itu kan orang kalau dengan serius banget itu otaknya juga akan kadang tidak bisa menerima ya, apalagi dengan kondisi latar belakang siswa yang sekarang ini sangat beragam ya. Saya melihat misalkan saya ngajar juga di Sanawiyah ya. Ketika mengajar saya tanya, anak-anak itu di ujung-ujung kelas itu dia bawa sejadah. Saya duga awalnya sejadah itu digunakan untuk mereka untuk sholat. Ya, ternyata saya coba teliti itu digunakan mereka untuk tidur. Nah, saya tanya, kenapa ini kok bisa digunakan untuk tidur bukan untuk sholat? Nah, saya telusuri, nah anak-anak kita ini sekarang mayoritas ketika belajar itu dia larut malam tidurnya itu. Kenapa tidurnya larut malam? Saya tanya, kamu apa belajar larut malam itu atau nonton atau bagaimana? Main game jawaban ya, mereka main game gitu kan. Iya betul Nah, Pak. artinya kita ini sebagai guru PAI punya tantangan berat sekarang ini. Kalau bisa sebenarnya bagaimana game itu dijadikan media pembelajaran PAI. Game itu bisa dijadikan media pembelajaran PAI, bagaimana caranya? Ya kita berpikir bagaimana caranya. Ya. Nah, kemudian
anak-anak yang seperti itu, tentu ini tidak semua ya, ini hanya kasus saja. Anak-anak yang seperti itu kan merindukan suasana kelas itu yang tidak ada gurunya. Karena kalau tidak ada gurunya, mereka senang, dia bisa tidur. Tapi kalau ada gurunya, mereka kadang-kadang bertingkah dengan tingkah laku yang tertentu. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu, apakah kita harus belajar yang benar-benar serius gitu kan, dalam pengertian menggunakan model-model ceramah dan bagaimana, itu kan nggak akan didengar juga. Karena mereka lebih sering mencari informasi di luar guru itu tersebut. Informasi terkait dengan kognitif ya, itu mudah sekali didapatkan. Nah, karena itu dengan kondisi kelas yang beragam, maka yang paling tepat ketika belajar kelas itu adalah menggunakan permainan-permainan yang di dalamnya itu ada fungsi gerak badan ya. Artinya badan ikut bergerak, ikut mendengar, ikut menyaksikan, ikut melihat. Nah, itu salah satunya adalah dengan sebuah permainan-permainan edukatif. Nah, sebagai referensi sebenarnya permainan edukatif pendidikan ini banyak sekali ya. Kita bisa cari di YouTube misalkan. Nah, itu bukan salah satu bagian kita untuk berusaha untuk mencari model-model pembelajaran permainan edukatif, atau kita menciptakan sendiri ya. Menciptakan sendiri sebuah permainan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, kalau untuk level TK itu memang proses pembelajaran ya sambil bermain. Nah, paling tidak bisa mengacu ke TK itu ya untuk permainan-permainan edukatif, di mana guru itu bisa memasuki area anak dalam pengertian apa yang dipahami oleh anak gitu ya, sehingga kemudian akhirnya bisa diikuti. Karena itu guru TK itu sebenarnya guru yang hebat, yang luar biasa. Walaupun ada masalah apa di rumahnya, dia tetap di depan siswa ceria ya. Bisa tepuk-tepuk, bisa lagu-lagu, rukun mengenal rukun Islam dengan lagu-lagu, rukun iman dengan lagu-lagu. Di anak TK nggak mungkin kita bilang, ayo siap, gerak, nggak bisa begitu. Tapi dengan lagu-lagu tertentu yang mengajak anak-anak itu untuk siap. Ketika siap, bersedia untuk pelajaran, walaupun pelajaran dengan model gaya anak-anak di taman kanak-kanak. Nah, seperti itu kelihatannya model-model yang memang perlu diterapkan dalam proses pembelajaran saat ini ya. Karena saat ini proses pembelajaran itu sangat memperhatikan keragaman peserta didik, dan keragaman peserta didik itu menjadi bagian yang harus dilakukan bagi seorang guru ya, bagi seorang guru agar pelajaran itu tersampaikan dan guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan sebaik-baiknya. Nah, saya pikir sharingnya itu aja Bu ya, terkait dengan bagaimana kita menerapkan permainan edukatif ya. Kita dulu diajarkan di ekstra pramuka misalkan ya, itu ada tepuk-tepuk. Nah, tepuk itu kita bisa pelajari untuk penyemangat, penyemangat pembelajaran ya, untuk menarik perhatian mereka. Iya. Ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Tapi memang ini ya, memang masih mencari pola-pola yang tepat, terutama memang di masa sekarang itu kan ketika saya melakukan di awal observasi dan wawancara orang tua murid itu, memang betul pengaruh gadget itu memang sudah sampai juga di usia anak-anak TK gitu kan. Nah, ini yang menjadi menjadi sedikit catatan kami di awal itu kan, untuk anak-anak itu sudah banyak yang terkontaminasi dengan game usia-usia TK itu. Sementara usia TK itu kan adalah di mana kita pondasi untuk penanaman adabnya dan sebagainya, karena kan mereka itu bukan kepada orientasi belajar tapi kepada lebih bermain tapi memang di situ ada pembelajarannya. Iya, mungkin itu Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu Leli, kita sharingnya luar biasa ya. Jadi memang pelajaran PHI ini ke depan memiliki tantangan yang tidak sedikit ya, memiliki tantangan yang tidak ringan. Harus kita sikapi secara baik dengan kesiapan kita memahami tentang media pembelajaran dan bagaimana cara mengajarkan kepada peserta didik dengan baik.
Karena orientasi dari pembelajaran pendidikan agama dan akhlak mulia ini adalah orientasi harus diterima dengan keimanan, ya, bukan hanya logika saja. Nah, karena itu harus memilih jenis permainan apa yang penting kita lakukan atau hal-hal model apa yang kita lakukan. Karena itu jenis permainan apapun itu harus berorientasi pada tujuan dari kurikulum yang kita gunakan, ya. Itu saja mungkin rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas, ya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,